Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurnaila dengan NIM 23040069. Nah, pernahkah sih kalian bertanya-tanya bagaimana data transaksi bisa diproses dengan cepat dalam sebuah bisnis? Nah, di video ini saya akan membahas tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP. Nah, materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana data dikelola dan bagaimana ERP mendukung bisnis dalam mengambil keputusan. Nah, yuk langsung saja kita mulai di pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kita harus memahami siklus pengolahan data dan aktivitas utamanya. Nah, siklus pengolahan data dan aktivitas utamanya dalam sistem informasi pemrosesan data terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu pemasukan data atau data input. Nah, mengumpulkan dan mencatat data transaksi dari dokumen sumber seperti faktur atau nota. Contohnya, ketika seseorang membeli barang, kasir memasukkan data transaksi ke sistem. Nah, yang kedua yaitu penyimpanan data. Nah, penyimpanan data transaksi yang sudah dimasukkan dan disimpan dalam database agar bisa diakses kembali. Penyimpanan ini bisa menggunakan service lokal atau cloud. Nah, yang ketiga yaitu pemrosesan data. Nah, pemrosesan data yang sudah disimpan kemudian diolah menjadi informasi yang berguna. Contohnya, sistem menghitung total pendapatan dari semua transaksi yang terjadi dalam satu hari. Nah, yang keempat yaitu pelaporan informasi. Nah, pelaporan informasi atau information output yaitu informasi yang sudah diproses agar diproses akan disajikan dalam bentuk laporan atau grafik. Nah, laporan ini berguna untuk pengambilan keputusan bisnis seperti menentukan strategi pemasaran. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasan kedua yaitu mengetahui dokumen serta prosedur dalam pengelolaan transaksi. Nah, dokumen dan prosedur dalam pengelolaan data transaksi. Untuk mengelola data transaksi digunakan dokumen dan prosedur tertentu seperti dokumen sumber. Nah, di dokumen sumber ini di dalamnya itu faktur penjualan, nota pembelian, dan bukti pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pengumpulan data. Nah, prosedur pengumpulan data di dalamnya itu data dicatat, diverifikasi, lalu dimasukkan ke sistem dengan aplikasi kasir atau software akuntansi. Kemudian yang ketiga itu proses validasi. Nah, di proses validasi ini memastikan data transaksi sudah benar sebelum diproses lebih lanjut. Nah, kemudian di pembahasan ketiga yaitu memahami cara penyimpanan informasi berbasis komputer. Nah, cara penyimpanan informasi dalam sistem berbasis komputer, data transaksi disimpan menggunakan teknologi berbasis komputer seperti database. Nah, di database ini, sistem penyimpanan terstruktur yang memungkinkan akses cepat dan mudah. Kemudian ada cloud storage, yaitu menyimpan data di internet agar bisa diakses dari mana saja. Nah, kemudian yang ketiga itu sistem backup. Sistem backup itu dalamnya itu mencegah kehilangan data akibat error atau serangan siber. Pembahasan yang keempat yaitu kita harus mengetahui jenis informasi yang disediakan oleh SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, SIA menyediakan berbagai informasi yang penting bagi bisnis, diantaranya yang pertama yaitu informasi keuangan. Nah, di mana di dalam informasi keuangan ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan perubahan modal. Kemudian yang kedua yaitu informasi transaksi. Nah, di informasi transaksi ini yaitu yang pertama yaitu pencatatan penjualan dan pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu informasi manajerial. Nah, informasi manajerial yaitu laporan penjualan, tren pelanggan, dan analisis biaya. Kemudian yang keempat yaitu informasi pajak. Nah, di informasi pajak ini yaitu perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dan PPN. Kemudian informasi operasional. Nah, di informasi operasional ini yaitu data stok barang, jumlah produksi, dan pengiriman barang. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu memahami bagaimana sistem ERP membantu bisnis dalam pengolahan transaksi dan pengambilan keputusan. Cara organisasi menggunakan sistem ERP untuk mengelola transaksi dan informasi adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai bisnis dalam satu platform. Manfaat ERP bagi organisasi yang pertama itu mempermudah transaksi. Mempermudah transaksi yaitu semua data tersinkronisasi dalam satu sistem, mengurangi kesalahan input manual. Kemudian meningkatkan efisiensi. Nah,
meningkatkan efisiensi yaitu proses bisnis lebih cepat dan otomatis menghemat waktu serta biaya operasional. Kemudian mendukung pengambilan keputusan. Nah, dengan laporan real time, manajemen dapat membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Nah, adapun contoh penggunaan ERP. Yang pertama yaitu perusahaan retail menggunakan ERP untuk mengelola stok, penjualan, dan keuangan dalam satu sistem. Kemudian industri manufaktur memakai ERP untuk mengontrol produksi, persediaan bahan baku, dan pengiriman barang. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi membantu bisnis dalam mengelola data dan mengambil keputusan yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.